Hai, perkenalkan nama saya Tasya Purba, NIM 1907010111. Saya kuliah di jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Pada kali ini, saya akan membagikan video tentang prospek pekerjaan sastra Indonesia dan pemanfaatan teknologi informasi di bidang sastra. Yang pertama ada jurnalis. Jurnalis memiliki hubungan tulis-menulis sama seperti halnya dengan seorang mahasiswa sastra yang mengedepankan aspek bacaan dan aspek tulisan. Seorang jurnalis harus peka terhadap gramatikal kalimat dan harmonisasi paragraf. Maka dari itu, seorang jurnalis memiliki tugas seperti mencari, mengumpulkan, mengolah, menverifikasi, dan menyampaikan berita kepada umum. Yang kedua, penulis. Keterampilan menulis sudah sepatutnya dimiliki oleh mahasiswa sastra. Hal itu terlihat dari adanya bakat dan minat membaca dan menulis. Dengan menulis saja, seorang mahasiswa bisa mendapatkan uang. Hal itu terlihat dari adanya pembuatan blogger. Seorang penulis bisa juga berkembang menjadi penulis novel, drama, dan cerpen-cerpen lainnya. Tak hanya itu, seorang penulis juga bisa berkembang menjadi seorang sutradara yang bekerja di dunia pertelevisian. Yang ketiga, ahli bahasa. Pada umumnya, para ahli bahasa bekerja sebagai peneliti dan pengamat. Hal ini berfungsi dalam perkembangan bahasa. Seorang ahli bahasa juga bisa bekerja di bidang instansi pemerintahan dan di dunia pendidikan. Untuk menjadi seorang ahli bahasa, harus bisa menguasai tata bahasa Indonesia yang benar atau mempelajari dengan konsentrasi linguistik. Keempat, copywriter. Nah, prospek kerja yang satu ini membutuhkan keterampilan dalam merangkai kata-kata yang menarik. Dengan hal itu, banyak perusahaan yang akan melamarmu dan menjadikanmu seorang copywriter di perusahaannya. Seorang copywriter bertugas untuk membuat sebuah naskah iklan untuk dipromosikan dari sebuah produknya. Jika kerjamu bagus, maka hasilnya juga akan bagus. Selain itu, ada juga yang namanya dengan content writer. Itu juga hampir mirip dengan copywriter. Kamu hanya ditugaskan untuk membuat konten-konten yang menarik supaya dijadikan sebagai content writer di sebuah perusahaan. Yang kelima, editor. Menjadi seorang editor atau penyunting harus memiliki sikap ketelitian, kritis, dan memiliki wawasan yang luas, serta pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu segi berbahasa maupun dalam bidang pertelevisian. Yang keenam, penerjemah. Seorang penerjemah bertugas untuk menerjemahkan beragam jenis karya sastra, interaksi sosial, dan lain-lain. Kamu juga bisa menjadi duta bahasa di instansi pemerintahan. Banyak sekali penerjemah-penerjemah yang ada di instansi pemerintahan sekarang ini. Contohnya sebagai duta berbahasa Indonesia di Australia, Indonesia. Yang ketujuh, tenaga pengajar. Mendengar kata tenaga pengajar tidak akan ada habisnya, karena setiap instansi pasti membutuhkannya. Belum lagi di mana negara kita ini memberlakukan bahwa pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang wajib dilaksanakan. Jadi, peluangmu terbuka besar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi di bidang sastra. Berdasarkan hasil kajian tentang pemanfaatan teknologi informasi di bidang sastra, menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki dampak positif dalam menunjang perkembangan bahasa dan sastra. Seperti dalam dunia pertelevisian, teknologi informasi sangat berperan penting. Contohnya, dalam penggunaan kamera untuk mengambil gambar, video, maupun syuting, serta sistem penyimpanannya yang sangat efektif, seperti flash drive, dan lain-lain. Di dunia pendidikan, contoh teknologi informasi dapat berupa penyampaian materi yang menggunakan proyektor. Hal ini biasanya digunakan oleh dosen-dosen di tingkat perkuliahan maupun di tingkat SMA dan SMP. Tak hanya itu, dikala masih
menghadapi pandemi COVID-19 ini, teknologi informasi membantu dalam proses belajar daring. Dengan adanya aplikasi Zoom dan Google Classroom, semuanya bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif.